Bisa dimulai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Sudah makan siang? Belum. Kelihatan dari mukanya soalnya belum makan siang, apalagi nungguin saya lama ya tadi ya. Oke, berarti di pertemuan kemarin itu kan sebenarnya kita sudah menentukan research design ya. Research design untuk secara spesifik metodologi penelitian kuantitatif kan ada beberapa kan. Ada correlational research design, ada non experimental research design, ada survey research design, kemudian ada yang eksperimental dan developmental research design. Itu sebenarnya sudah harus di luar kepala. Tapi kalau masih tersimpan di dalam kepala, kan tadi kan ada di luar kepala ya. Kalau masih tersimpan di dalam kepala ada di bukunya Gravater. Insya Allah buku Gravater itu terpakai di mana-mana karena dia itu international standar gitu. Ada kok bukunya ya, Cosby Bates ada ya. Nah, kalau nanti di-share di grup ya, gitu ya. Jadi kita bisa apa? Kalau bisa kita diskusi gitu. Jadi kalau untuk proses learning proses kali ini tuh saya lebih mengedepankan ke kolaboratif learning dan PJBL. PJBL itu kita ada projectnya apa? Proposal riset. Kalian kan outcome-nya adalah proposal riset gitu. Nah, setelah kita menguraikan tentang tipe dari penelitian kuantitatif, selanjutnya kita menyusun proposal riset. Nah, sebelum kita menyusun proposal riset, kita harus mengetahui fenomena yang ada di masyarakat dan kira-kira variabel kalian gitu. Nah, beberapa kan kemarin sudah jelas ya variabelnya ya, kecuali Nisa dan siapa? Meli. Nah, Nisa tadi gimana? Fenomenanya apa tadi? Di sini tuh Nisa tuh ngambil fenomena yang ada di PPA. Kalau kan bisa sempat PPA di situ. Jadi mungkin kalau misalnya mereka itu emotional intelligence itu tuh kurang Ibu. Nah, pada saat Nisa tuh menggali tentang latar belakang mereka waktu konseling, nah itu tuh kebanyakan berawal dari pola asuh orang tuanya. Apa yang mereka alami? Apakah mereka itu sedih? Apakah mereka itu buat onar, melakukan kekerasan, melakukan bullying, atau apa? Perilaku mereka apa yang nampak? Kalau misal perilaku mereka yang nampak itu ialah mereka sering membuat kerusuhan Bu. Kerusuhan di mana? Kayak misal di masyarakat mereka itu di lingkungan masyarakat Itu di LPKA ya tadi ya? Gimana? Tawuran ataupun bahkan ada yang tindakan yang kriminal yang benar-benar dari kalau menurut saya kayak misalnya pembunuhan, narkoba segala macam. Nah, mereka itu biasanya itu ya berawal dari nggak dapat kasih sayang di rumah, terus mereka yang jarang dengar di rumah, jadi membuat gimana ya, emosi mereka itu tuh gak stabil gitu Bu, dan malah mereka itu melampiaskannya ke hal yang gak baik. Nah, mereka pengen mendapatkan attention dari orang di luar karena apa? Cawan cinta di dalam dirinya itu kurang, nggak dapat kayak gitu. Jadi yang lebih tepat tadi variabelnya flourishing gitu. Coba kamu amati dari kasusmu tadi itu, dari fenomena tadi itu kayak mana? Orang tua dari anaknya itu kenapa melakukan itu? Karena cawan cintanya kan kurang. Dari orang tua kan attentionnya kurang. Nah, bisa juga variabel parental attachment Style. Ya, attachment juga bisa. Apakah attachment itu bisa mempengaruhi flourishing anak? Nah, kayak gitu. Coba dicoba dulu ya. Oke, itu yang lainnya kan sudah selesai ya. Mau siapa dulu nih yang presentasi? Apa? Iya, coba deh dipresentasikan ke depan. Iya. Nah, judul-judulnya itu adalah Theory of Mind, Self-Knowledge, and Perception of Loneliness in Emerging Adolescence. Jadi ini untuk variabel bebasnya atau IP-nya itu adalah Theory of Mind, dan DV-nya itu adalah Perception of Loneliness. Nah, untuk fenomenanya ini kalau di papernya itu dia bahas terkait tentang Sorry, tadi yang DV-nya berarti apa? Loneliness ya? loneliness, IP-nya Theory of Mind. Nah, untuk fenomenanya itu di paper ini dia bahas mengenai konsepnya itu ada remaja awal Bu, yang dimana di sini itu mengalami peningkatan perasaan kesepian, terutama saat mereka menghadapi transisi sosial. Mungkin boleh nggak? Kamu jangan membaca gitu. Yang presentasi gitu ya. Intinya aja gitu. Fenomenanya ini Bu, karena mereka di masa transisi gitu ya, antara
of lifespan dia gitu, dan itu kaitannya dengan bagaimana skill dalam interaksi sosial. Terima kasih Ricky, closing statement dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini. Jadi kalau di pertemuan selanjutnya nanti disusun draft proposal riset untuk Nisa dan untuk Meli. Nah, itu harus mencari artikel jurnal dan mereviewnya gitu. Artikel jurnalnya yang bereputasi dari jurnal yang bereputasi internasional kayak gitu ya. Oke, baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.